Coba kita tes lagi nih teman-teman ya. Nah, coba kita tes. Nah, teman-teman lihat ya, running ya. Nah, terus kita langsung running lagi untuk step kedua ya. Untuk tahap kedua kita bisa running. Nah, teman-teman lihat running ya, jalan tuh motor. Nah, jadi Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin ngebahas tentang rangkaian motor ya teman-teman ya, secara berurutan. Nah, di sini udah saya instalasi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya mengasih video tentang cara kerjanya aja teman-teman ya. Nah, di sini udah gambar single line diagramnya teman-teman untuk rangkaian kontrol. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu ya. Ini adalah fasa ya, ini ada powernya teman-teman ya. Yang fasa ini nih. Ini udah teman-teman bisa lihat gini. Nah, ini ada power nih di sini. Nah, tuh teman-teman lihat ya. Tuh. Nah, ada power. Nah, ini adalah CMCB ya. Yang ini saya bilang saya nggak pakai overload di sini ya teman-teman ya. Jadi saya langsung menggunakan kontaktor. Jadi di rangkaian ini saya menggunakan 2 buah kontaktor ya. Dengan satu kontaktor yaitu kita menganggap bahwa beban ini adalah si motor 1 pasa atau motor 3 pasa. Nah, beban saya menggunakan lighting ya. Sedangkan yang untuk motor 2 saya menggunakan lighting juga ya. Hanya berbeda bolamnya saja teman-teman. Nah, di sini juga ada 2 push button ya untuk start 1 dan start 2. Jadi di sini adalah kontaktor 1 nih ya, yang ini, dan ini adalah kontaktor 2 yang ini ya teman-teman ya. Sedangkan ini adalah untuk stop ya. Jadi ini contoh untuk mesin 1, ini untuk mesin 2. Nah, ini adalah lampu indikator pilot lamp yang mengidentifikasi bahwa si kontaktor 1 sudah bekerja atau motor 1 ini sudah bekerja, dan pilot lamp ini adalah lampu kedua ya, atau beban kedua sudah bekerja. Dan di sini saya menggunakan terminal block ya, netral ya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi ya. Nah, nih ya teman-teman ya, oke. Jadi di sini adalah MCB 1 pasa ya teman-teman ya. Ini rangkaian kontrolnya. Nah, ini adalah si sumber ya teman-teman ya. Nah, di sini ini sumber di atasnya nih. Nah, ini adalah tappingan si MCB. Nah, ini MCB-nya teman-teman ya. Nah, dari MCB ini saya masuk ke ya, ini common biasanya pertama-tama, terus saya masukin ke push button stop ya. Jadi ini adalah NC ya, normally close. Saya udah bahas kemarin perbedaan NC dan NO. Nanti teman-teman tinggal nonton aja ya, terus saya kasih link videonya. Jadi stop itu biasanya dengan push button warna merah. Nah, ini teman-teman, jadi instalasinya itu dari sini ya, outputnya menuju ke mari ya. Nah, ini ya dari mari, terus saya menuju ke start. Nah, ini start 1 nih teman-teman ya. Ini push button 1. Nah, dari sini saya koppel ke kontaktor 1 NO ya. Nah, ini kontaktor 1 nih teman-teman, lihat ya. Ini ada kabelnya nih. Nah, ini yang kom tadi dari sini, ini dijumper di pin 13 sama pin 14 ya. Nah, jadi ini yang K1 ini pin 13, pin 14 ya. Nah, teman-teman juga bisa pin 23 atau 24. Jadi pokoknya NO itu yang belakangnya 3 ya, angka 3, 23, 24, 33, 34 bisa. Nah, start ini ini push button ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian lampu indikatornya ini saya nge-tapping aja teman-teman ya, dari K1 bisa, dari si startnya bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini saya tapping dari si A1-nya teman-teman. Jadi ketika si motor ini bekerja, maka si pilot lamp ini akan menandakan bahwa motor ini sudah bekerja ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika ini running ya teman-teman ya. Nah, maka kita bisa menggunakan pompa kedua ya teman-teman. Jadi contoh pemakaian ini untuk pabrik-pabrik. Jadi ketika kita menggunakan tahap 1, kita harus menggunakan tahap 2. Jadi kita nggak bisa langsung ke tahap 2 teman-teman ya. Jadi prosesnya itu kita menggunakan tahap 1 dulu baru ke tahap 2 ya teman-teman ya. Nah, jadi makanya rangkaian itu untuk yang ke tahap 2 saya ngambil dari si ini ya teman-teman ya. Mau teman-teman ngambil dari push buttonnya start atau push buttonnya K1 ya. Ini bisa teman-teman. Jadi dia melalui si K1 dulu teman-teman ya, baru bisa ke K2-nya. Oke teman-teman. Nah, ini dia masukin ke push button. Nah, dari sini juga sama nih, dia interlock ya. Dia ngunci menggunakan si kontaktor ya. Nah, untuk indikasinya itu saya menggunakan lampu indikator. Nih lampu indikatornya yang ini ya teman-teman ya. Jadi nanti dia langsung menyala yang ini. Nah, untuk rangkaian dayanya sendiri, nah ini rangkaian daya di belakangnya teman-teman ya. Nah, ini rangkaian dayanya
saya pas netral kalau saya menggunakan satu pasa ya teman-teman ya. Jadi kan saya nggak menggunakan torque ya, overload ya. Jadi langsung aja nih teman-teman ya. Nah ini rangkaiannya kayak gini teman-teman. Ini MCB-nya nih. Ini kan yang atas nih ya teman-teman ya. Nih maaf, ini kelihatan nggak? Nah ini kan MCB-nya nih. Ini MCB-nya. Nah dia langsung teman-teman langsung ke kontaktor. Jadi dia melalui kontaktor sini dulu nih. Nah di kontaktor ini adalah NO ya, normally open. Jadi ini nggak tersambung ya. Nanti tersambungnya itu ketika si coil ini diberi tegangan ya teman-teman ya. Jadi ketika push button saya tekan baru sih dia bakal tersambung ya. Jadi dia mutus di sini teman-teman nih. Jadi si pasa ini saya masukin di pin 3 nih ya, pin 3 kontaktor. Untuk si kontaktor satunya, kalau untuk kontaktor 2-nya saya masukin di pin 1 ya untuk pasanya. Terus keluarannya nomor 2. Terus kalau untuk netralnya itu saya masukin di nomor 3 ya. Sama outputnya itu nomor 4. Kalau yang kontaktor 1 saya masukin di nomor 5 dan nomor 6 ya. Ya, ini kontak keluarannya. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi teman-teman. Sekarang kita lakukan pengetesan aja ya. Nah, jadi di sini ya, ini udah power ya, yang tadi saya bilang. Ini di incoming ini udah power nih, teman-teman lihat. Nah, ini sekarang si MCB saya naikin ya, saya closing ya, MCB-nya saya closing. Nah, ini udah saya naikin. Nah, kita cek dulu powernya. Nah teman-teman bisa lihat nih powernya udah masuk ya. Nah powernya udah masuk. Nah kita start sih motor ini teman-teman ya. Kita menganggap bahwa ini adalah motor 3 pasa maupun motor 1 pasa ya. Pokoknya ini adalah load beban ya. Nah kita start ya. Nah teman-teman lihat nih. Nah ini running nih ya. Kontaktornya nonjok ke dalam, berarti ini harus running. Nah teman-teman lihat ya, dia running. Nah tuh ini harus ada power ya teman-teman ya. Nah ini ada power nih di outputnya ya. Jadi langsung, jadi ini motor pertama teman-teman ya. Yang ini motor kedua. Nah jadi ini running ya teman-teman ya. Saya nggak pakai timer, jadi nggak ada delay untuk perpindahannya. Ini manual ya berurutannya. Nah kemudian kita running yang ke push button 2 teman-teman. Jadi ketika kita udah melalui tahap 1, kita harus melalui tahap 2 ya teman-teman ya. Nah kita lalui tahap 2. Nah running ya. Ini jadi lampu hijau ini adalah si indikasi ya, pilot lamp indikasi bahwa menandakan si motor ini sudah bekerja ya teman-teman ya. Jadi biasanya pilot lamp ini terpasang di panelnya, sedangkan motor ini kan terpasang dekat unitnya. Jadi ini adalah indikasi di panelnya teman-teman ya. Nah ini juga ada powernya teman-teman ya. Nih teman-teman lihat, ini ada powernya. Nah jadi powernya itu masuk ya. Untuk K2 nya itu dia mengambil inputnya itu dari si K1 ini teman-teman ya, untuk kontaktor 2. Nah sekarang coba kita open dari si push button stopnya ini teman-teman ya. Kita pencet aja. Nah teman-teman lihat langsung mati ya. Langsung mati. Nah kita nggak bisa nyalain push button langsung kedua teman-teman ya. Nah kita nggak bisa. Tuh udah saya pencet nggak bisa karena dia ada step-stepnya teman-teman. Jadi ketika ada suatu biasanya di pabrik ya, contoh dari melakukan pekerjaan tahap 1, jadi berurutan teman-teman, nggak bisa langsung kedua. Jadi itu sangat bagus juga sih teman-teman ya. Jadi kita harus melalui tahap 1 dulu teman-teman ya. Contohnya tahap 1 itu adalah proses pengecetan, nanti tahap kedua itu adalah proses amplas lah. Contohnya kan seperti itulah teman-teman. Jadi nggak bisa langsung amplas gitu loh. Nah oke teman-teman, jadi coba kita lakukan pengetesan lagi nih teman-teman ya. Untuk uji coba lagi, kita pencet push button start 1 untuk kontaktor 1 nih teman-teman ya. Jadi ini push button 1 ya, start ini untuk kontaktor 1 yang ini ya, untuk si menggerakkan motor ini teman-teman ya. Kita anggap, nah kita start nih, kita tekan aja push button start. Nah menyala ya, running nih teman-teman nih. Jadi si pompa ini running dan lampu indikasi ini menginfokan bahwa si status pompa ini sudah bekerja teman-teman ya. Jadi dia sudah mengeluarkan output nih teman-teman. Nah terus kita juga bisa langsung mematikan nih teman-teman ya. Kita langsung matiin bisa tanpa harus menyalain yang kedua. Tuh bisa ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah si fungsinya teman-teman ya. Coba kita tes lagi nih teman-teman ya. Nah coba kita tes. Nah teman-teman lihat ya, running ya. Nah terus kita langsung running lagi untuk step kedua ya. Untuk tahap kedua kita bisa running. Nah teman-teman lihat running ya, jalan tuh motor. Nah jadi teman-teman bisa juga tuh tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima bisa. Teman-teman tinggal looping aja tuh instalasinya teman-teman ya. Nah teman-teman ngambil dari kontaktor 2 ke kontaktor 3 sama teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat stopnya itu nanti di kontaktor 2 teman-teman stopin bisa ya teman-teman ya, tergantung dari
pengennya teman-teman tuh kayak gimana gitu loh. Nah, paling kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa sounding aja ke kolom komentar, nanti akan saya jawab. Sekian dari video ini, salam engineer.